Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firmansyah, NPM 1804041068 dari kelas SIG. Baiklah, kali ini saya akan memenuhi tugas dari studi kelayakan bisnis, yaitu aspek pemasaran. Pemasaran adalah salah satu kegiatan pokok yang perlu dilakukan oleh perusahaan barang atau jasa dalam upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidup dalam usahanya. Kemudian yang dilakukan dalam pemasaran adalah strategis atau kunci dari keberhasilan perusahaan. Jika permintaan terhadap produk atau jasa yang dibuat kurang memadai, seluruh kegiatan aspek-aspek yang lain tidak akan terwujud. Analisis kelayakan dari aspek ini yang paling utama adalah: yang pertama, penentuan segmen, target, dan posisi produk pada pasarnya. Yang kedua, kajian untuk mengetahui konsumen potensial seperti perihal sikap, perilaku, serta kepuasan mereka atas produk Anda. Yang ketiga, menentukan strategi, kebijakan, dan program pemasaran yang akan dilaksanakan. Berikutnya, pasar sasaran. Selama ini terlihat gejala semakin banyak perusahaan memiliki pasar sasaran yang akan dituju. Keadaan ini dikarenakan mereka menyadari bahwa pada dasarnya mereka tidak dapat melayani seluruh pelanggan dalam pasar tersebut. Dalam penerapan pasar sasaran, terdapat 3 langkah pokok yang harus diperhatikan, yaitu: yang pertama, segmentasi pasar; yang kedua, penetapan pasar sasaran; yang ketiga, penetapan produk. Segmentasi pasar adalah kegiatan berbagi-bagi pasar yang bersifat heterogen dari suatu produk ke dalam satuan pasar. Segmen pasar yang bersifat homogen. Berdasarkan definisi di atas, diketahui bahwa suatu produk tidaklah homogen, akan tetapi pada kenyataan adalah heterogen. Penetapan pasar sasaran atau target marketing adalah merupakan kegiatan yang berisi dan menilai serta memilih satu atau lebih segmen pasar yang akan dimasuki oleh suatu perusahaan. Apabila perusahaan ingin menentukan segmen pasar mana yang akan dimasukinya. Yang pertama, spesialisasi produk; yang kedua, konsentrasi pasar tunggal; yang ketiga, sosialisasi selektif; yang keempat, spesialisasi pasar; yang kelima, peliputan keseluruhan. Berikutnya, pemanfaatan produk. Pemanfaatan produk mencakup kegiatan perumusan penempatan produk dalam persaingan dan penetapan bauran pemasaran yang terperinci. Bauran pemasaran adalah salah satu unsur dalam strategi pemasaran terpadu, yang merupakan strategi yang dijalankan oleh perusahaan yang berkaitan dengan penentu atau bagian perusahaan menyajikan penawaran produk pada satu segmen pasar tertentu, yaitu strategi produk, strategi harga, strategi penyaluran atau distribusi, dan strategi promosi. Berikutnya, produk atau jasa. Kebijakan mengenai produk atau jasa meliputi jumlah berbagai barang atau jasa yang akan ditawarkan perusahaan, atau pelayanan khusus yang ditawarkan perusahaan guna mendukung penjualan barang dan jasa, dan bentuk barang ataupun jasa yang ditawarkan. Berikutnya, harga. Setiap perusahaan selalu mengejar keuntungan guna kesinambungan produksi. Keuntungan yang diperoleh ditentukan pada penetapan harga
yang ditawarkan. Harga suatu produk atau jasa ditentukan pula dari besarnya pengorbanan yang dilakukan untuk menghasilkan jasa tersebut dan laba atau keuntungan yang diharapkan. Berikutnya sasaran distribusi atau place. Distributor atau penyalur ini bekerja aktif untuk mengusahakan perpindahan bukan hanya secara fisik, tapi dalam arti agar jasa-jasa tersebut dapat diterima oleh konsumen. Dalam memilih saluran distribusi ini, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sifat pasar. Yang kedua, lembaga-lembaga. Berikutnya, pegadaian persediaan atau jaringan pengangkutan. Itu yang warna biru itu tadi, itu artinya udah diterjemahin semuanya. Berikutnya adalah promosi. Promosi di sini dapat kita gunakan yaitu periklanan, penjualan pribadi, dan publisitas. Dalam hal ini yang harus diperhatikan adalah tercapainya keseimbangan yang efektif dengan berkombinasikan komponen-komponen tersebut ke dalam suatu strategi promosi yang terpadu untuk berkomunikasi dengan para pembeli dan para pembuat keputusan pembelian. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.